Ya ampun, itu apaan? Gue ngelihat banyak banget perempuan berambut panjang sampai ke tanah di atas pohon. Assalamualaikum, hai semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Buat teman-teman yang menonton dan mendengarkan podcast ini, saya doakan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, di podcast kali ini saya akan menceritakan kisah dari seorang laki-laki yang sebut saja namanya adalah J. Nah, jadi si J ini adalah seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang properti. Usaha dia adalah membuat klaster dan menjualnya. Awalnya sih semua berjalan lancar, sampai akhirnya dia menemukan sebuah lahan di daerah Bekasi. Nah, disitulah dia mulai merasakan sesuatu yang bisa dibilang janggal dan beberapa hal mistis lainnya. Kejadian apa sajakah itu? Kita akan cari tahu sebentar lagi. Tapi seperti biasa yang belum subscribe ke channel ini, di-subscribe dulu ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan podcast-podcast horor lainnya. Siap untuk mendengarkan cerita horor hari ini? Oke, kalau begitu kita langsung saja di Incer. Cerita podcast kali ini berjudul Kisah Lahan Angker Mencari Tuan di Bekasi. Nama gue sebut aja J. Gue memiliki bisnis pengembangan rumah dan lahan kecil-kecilan. Kenapa gue sebut kecil-kecilan? Karena gue hanya mengincar lahan-lahan kecil di bawah 5.000 meter persegi untuk gue bikin perumahan minimalis atau klaster yang lakunya cepet. Jadi duit gue bisa cepet balik. Tapi bukan itu yang mau gue ceritain. Alkisah, gue hendak membangun klaster di sebuah wilayah di Jati Asih, Kota Bekasi. Kalau ada warga Jati Asih di sini pasti tahu dong, jalan tembusan dari perumahan di pinggir Jalan Raya Jati Asih ke Cikunir. Nah, di area situ ada lahan seluas 4.750 meter persegi. Di sana ditumbuhi pohon mangga yang lebat-lebat. Ada juga pohon rambutan dan nangka. Tapi yang bikin warga heran, pepohonan itu tidak pernah berbuah. Gue membeli lahan ini sejak tahun 2007 dengan harga yang lumayan murah. Padahal kompensasi tanah di sana sangat tinggi. Jati Asih merupakan wilayah yang amat berkembang, apalagi di Cikunir. Keluar jalan raya Cikunir arah utara kita bisa berjumpa dengan tol Jati Bening. Ke arah selatan berjumpa dengan tol Jor yang menghubungkan ke berbagai wilayah. Bayangin kalau gue bikin klaster. Udah pasti langsung full book karena memang kawasan ini idola banget. Tapi sudah 12 tahun tanah tersebut tidak gue kelola lantaran ada sesuatu yang gak bisa gue pahami pakai logika. Jadi awal mula gue bertemu tanah ini lagi jalan-jalan di malam hari. Gak malam-malam banget sih, sekitar pukul 20.30 deh. Namun hanya segelintir orang saja yang masih beraktivitas. Jalan sudah diterangi dengan lampu. Namun lampu di depan lahan ini tidak menyala. Gue parkir mobil di pinggir, dekat dengan lahan yang dikelilingi pagar bambu. Sumpah, gue celingak-celinguk. Gak satu pun warga bisa gue mintai keterangan. Di sana banyak kontrakan, tapi semua pintu ditutup. Ya gak mungkin juga gue gedor-gedor. Udah malam pula, takut gak sopan kan. Gue melihat-lihat lahan yang gelapnya gak kira-kira. Gue ambil senter di mobil, tapi
cahaya senter gue gak bisa menembus kegelapan di lahan tersebut. Padahal senter gue yang kualitasnya bisa dipakai dalam pertambangan dengan cahaya tembus hingga 100 meter loh. Gak nyombong sih, tapi senter itu seolah gak berfungsi ketika menyorot ke dalam lahan. Malah sinarnya agak redup dan lama-lama senter gue mati. Jujur aja, gue langsung merasa merinding saat senter gue gak bisa nyala. Jantung gue deg-degan gak karuan. Gue baca doa semampu gue. Tapi lantaran ibadah juga bolong-bolong, kayaknya doa gue auto gak kepakai. Masih merinding dan deg-degan. Saat hendak memutuskan naik mobil dan cabut dari kejauhan, sayup-sayup gue denger tukang jual nasi goreng. Syukurlah, ketakutan gue mereda. Sekalian gue mau beli nasi goreng, walaupun gak lapar-lapar amat. Tapi gue mau tanya-tanya soal lokasi tersebut. Tukang nasi goreng sudah berjarak sekitar 20 meteran dari gue. Ternyata ada salah satu warga yang manggil. Berhentilah dia di depan rumah warga tersebut. Udah kayak disiapin Tuhan ya. Di saat gue butuh info soal lahan ini, malah ada warga yang keluar. Mending gue samperin deh. Misi Pak, saya J dari Tebet. Maaf ganggu. Saya mau cari lahan untuk ngembangin klaster. Saya tertarik dengan lahan ini. Gue tunjuk ke arah lahan yang gelap itu. Kira-kira siapa yang punya ya? Kata gue sambil kasih senyum yang paling manis. Sebut saja namanya Pak Dudung. Dia memandangi gue dari atas sampai bawah. Lalu dia pandang-pandangan tanpa senyum dengan tukang nasi goreng. Melihat peristiwa itu gue langsung salah tingkah. Kayaknya ada yang kurang beres. Dan gue gak ngerti bagaimana mencairkan suasana tersebut. Tukang nasi goreng melanjutkan masaknya. Masuk saja dulu ke dalam atau mau duduk di teras. Nanti saya ceritakan. Sebentar ya, saya ganti baju dulu. Ujar Pak Dudung yang cuma pakai kolor dan singlet. Duh, gue jadi gak enak. Mungkin niatnya Pak Dudung udah mau leha-leha selonjoran depan TV. Malah nerima tamu. Gak usah Pak, gak apa-apa. Takutnya ngerepotin, kata gue. Gak apa-apa, mari silahkan, ucap Pak Dudung. Di teras aja ya Pak, lanjut gue dan dia pun mengiyakan. Tukang nasi goreng lanjut masak, tapi gelagatnya sih kayaknya dia ikut nimbrung. Bodo amat deh. Gue melangkahkan kaki ke teras Pak Dudung. Ada cermin ukuran sedang di atas rumah Pak Dudung. Gue gak ngerti gunanya buat apaan. Cuma unik aja sih buat gue. Siapa juga yang mau ngaca di situ? Pak Dudung sudah memakai sarung, baju kemeja kayak kemeja jawara-jawara Betawi. Perawakan Pak Dudung gak terlalu tinggi. Badannya agak gemuk dengan tato titik 3 di tangan dekat jempol dan telunjuk. Pak Dudung ke teras sambil bawa air putih segelas. Istri saya sudah tidur. Maaf nih, cuma air putih, ujar Pak Dudung. Oh, jangan repot-repot Pak, kata gue. Nasi goreng pesanan Pak Dudung sudah selesai dibuat. Dia mengambil lalu membayarnya dan dibawa ke dalam. Pengen nawarin, tapi duit saya pas buat sepiring doang, kata Pak Dudung sambil nyengir. Gue jadi ikutan nyengir sambil bilang gak usah repot-repot sekali lagi. Tukang nasi goreng itu berlalu, kembali keliling barangkali. Sekarang di hadapan gue cuma Pak Dudung yang memandang ke segala penjuru arah. Ngelihat dia berperilaku demikian, gue jadi salting lagi. Lalu Pak Dudung menatap gue dengan tajam. Adik sudah cari tahu sebelumnya soal tanah itu? Tanyanya dengan mata yang agak dipicingkan. Belum Pak, ini saya mau cari tahu dari Bapak, kata gue. Kenapa kesininya malam-malam? Tanya Pak Dudung lagi. Sebenarnya saya udah dari tadi siang keliling kota Bekasi cari lahan yang mumpuni, tapi baru ketemu malam ini lantaran nanya-nanya wilayah Bekasi mana yang strategis aksesnya. Akhirnya pencarian hari ini untuk sementara berhenti di Cikunir. Gue ceritain semuanya ke Pak Dudung. Pak Dudung cuma ngangguk-ngangguk. Jadi gini dek, bukan cuma adek yang mengincar tanah itu.
Udah jutaan orang, jutaan pengembang. Tapi percaya deh, gak satu pun yang bisa ngebangunnya. Tanah itu emang gak mau dibangun kayaknya. Di sana ada kehidupan yang gak bisa Ade lihat. Para penghuninya bakal marah besar kalau ada yang mencoba untuk ngebangun, kata Pak Dudung serius. Gue agak merinding sih, tapi demi bisnis gue gak peduli. Lahan-lahan lain yang pernah gue beli ada kok cerita kayak gini, namun semuanya berakhir dengan baik. Kalau Ade emang berniat membelinya dan tetap ingin membangunnya, ya tidak apa-apa. Yang punya namanya Haji A. Saya bisa pertemukan Ade sama dia kalau mau. Pemilik langsung. Tapi belum tahu ya dijual atau tidaknya. Ini nomor teleponnya. Pak Dudung ke dalam rumah lalu mengambil HP jadul miliknya mencari nomor kontak Haji A. Gue segera menulis nomor telepon dan berniat menghubungi Haji A besok siang. Nggak pakai basa-basi. Langsung aja gue pamit ke Pak Dudung karena hari udah malam banget. Esok siang, sekitar jam 11, gue nelfon Haji A. Semesta udah kayak ngedukung gue, langsung diangkat telepon dari gue. Misi Pak, dengan Pak Haji A. Saya J. Saya semalam lihat tanah di Cikunir. Saya niat mau beli, kira-kira dijual nggak Pak? Dari seberang telepon Haji A langsung menyuruh gue menemuinya di Bandung. Sekarang dia tinggal di sana. Haji A juga sama-sama pengembang kayak gue, tapi dia lebih kenceng bisnisnya dan main lahan gede juga. Setelah Haji A memberikan alamatnya, gue langsung meluncur hari itu juga ke Bandung. Gue sampai di Bandung sekitar pukul 17. Plus nyari-nyari alamat Haji A di Cicadas, Bandung. Dia menyambut gue dan langsung mempersilahkan gue duduk. Kue-kue sudah berjejer rapi di atas meja lengkap dengan air mineral. Sebentar ya, saya lagi pesen makanan. Kesian kan datang jauh-jauh dari Jakarta, kata Haji A. Kali ini gue cuma nyengir karena emang gue lapar banget. Sementara menunggu makanan, Haji A ikutan duduk sambil basa-basi soal perjalanan Jakarta-Bandung. Sekitar setengah jam basa-basi, pesanan makanan sudah datang. Dia mempersilahkan gue untuk makan. Kami makan bareng. Kelar menyantap nasi plus ayam goreng tepung, Haji A mulai tanya kenapa gue tertarik dengan lahannya. Belum gue jawab, dia nanya lagi apakah gue udah tahu sejarah lahan tersebut. Gue cerita soal semalam ketemu Pak Dudung. Haji A cuma manggut-manggut. Intinya ada hal-hal mistis atau tidak, gue tetap naksir lahan tersebut dan gue yakin bakal untung gede. Haji A cuma nyengir. Sudah tahu di situ ada rumah, sumur dan kuburan, tanya Haji A. Gue menggeleng karena memang Pak Dudung nggak ngasih tahu itu. Lagi pula gue datang ke situ malam dan kebun itu tertutup sama rindangnya di daunan pohon yang berjejer rapi. Setelah saya kasih tahu, masih mau beli? Tanyanya lagi. Gue mengangguk, peduli demit sama konsekuensinya nanti. Yang jelas, biar lahan itu jadi milik gue dulu. Senyum Haji A berangsur-angsur menghilang. Dia menghela nafas. Dia bangun dari kursi dan menuju ke ruangan lain. Lalu kembali ke ruang tamu, sudah membawa sertifikat tanah. Bayar aja setengah dari harga pasaran. Terus terang, saya sudah menyerah membangun lahan itu. Bulldozer yang dikerahkan, truk-truk semua pada nggak berfungsi. Sampai bulldozer saya pun harus diangkut truk besar karena nggak bisa nyala lagi. Cerita Haji A. Agak ragu-ragu sih jadinya, tapi ragu tersebut luntur sebab hawa nafsu menggebu yang ingin segera mengolah lahan tersebut. Apalagi prosesnya cepat banget. Haji A benar-benar mempercayakan sertifikat aslinya untuk gue bawa pulang langsung dan diverifikasi di Badan Pertahanan Nasional di Kota Bekasi. Saya melihat kesungguhan niat adik J. Ngapain kalau nggak niat beli jauh-jauh sampai kemari? Bawa aja dulu, verifikasi. Udah selesai, tinggal bayar setengah. Adik bisa langsung ganti nama, ujar Haji A lagi.
Gue pun makin bersemangat. Udah kelar ini itunya, tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ya, lahan itu sudah milik gue sepenuhnya. 2 minggu setelah balik nama, sore hari, tepatnya di Jumat Oktober 2007, gue habiskan waktu berjalan-jalan di lokasi lahan. Ada sebuah rumah yang udah rusak banget. Rumah kecil, hanya ada ruang tamu, 1 kamar tidur, dan kamar mandi. Gue masuk ke rumah tersebut dan beberapa tikus melompat keluar. Mendadak gue merinding parah. Hawa yang tadinya bau kayu lapuk, pelan-pelan berubah jadi anyir darah. Wah, ada yang gak bener nih, pikir gue. Gue segera beranjak keluar. Saat gue melewati pintu utama rumah, tiba-tiba tangan kiri gue seperti ada yang menggenggam dan meremas. Kaku dan kesemutan hebat. Bulu kuduk gue udah gak ngerti lagi diskonya kayak apa. Gue terdiam sejenak sambil baca doa apapun yang gue ngerti. Pelan-pelan tangan gue berangsur normal. Tapi leher gue jadi pegel. Mata gue agak kabur. Gue berusaha keluar untuk menghirup udara segar. Waktu mendekati maghrib, kata orang memang sebaiknya gak cari perkara dengan waktu ini. Tapi gue seolah gak peduli. Gue gak mau semua tahayul ini membuat lemah. Gue pun melangkah mendekati sebuah sumur tua. Gak berapa jauh dari rumah rusak. Sekitar 5 langkah lagi gue sampai ke bibir sumur. Tiba-tiba di atas kepala gue ada yang jatuh. Gue ambil 3 helai rambut yang panjangnya setinggi badan gue. Seketika gue langsung lemes. Bulu kuduk gue udah gak karuan. Padahal langit sore masih terang, tapi di dalam lahan seolah ada kegelapan yang gak bisa gue jabarkan. Rambut itu pun gue buang ke tanah, bersamaan dengan timbulnya wangi melati. Aduh, mending gak usah lanjutin deh kalau begini. Gue pun bergegas balik arah, sumur itu urung gue dekati. Gue bermaksud kembali menjelajahi tempat ini esok pagi. Sabtu siang ceria, sekitar wilayah situ rame, apalagi sedang ada festival burung yang digelar dekat lahan. Matahari udah paling menyengat, harusnya gue gak ada kekhawatiran. Tapi entah, lahan itu emang misterius. Gak terlalu banyak angin, tapi memasuki perkebunan itu hawa dingin mulai menyergap. Gue lihat orang-orang bersorak-sorai di arena pertandingan burung. Gak ada yang peduli dengan lahan ini. Oh iya, gue lupa cerita. Pak RT sempat mencegah gue membeli lahan tersebut. Tapi setelah gue cerita kalau gue siap menanggung resikonya, beliau jadi angkat tangan. Entah kenapa sore itu gue pengen banget ketemu Pak RT yang puluhan tahun tinggal di daerah tersebut. Gue minta ditemani ngeliat sumur dan kuburan. Namun anehnya, Pak RT gak mau dan menyuruh gue untuk kesana sendiri aja. Usut punya usut, Pak RT ternyata sudah pernah menantang penghuni situ dan satu-satu keluarganya meninggal secara misterius. Aduh, saya saranin Mas J mending cari yang tersakti di antara yang sakti karena penghuni situ gak main-main, tutur Pak RT. Duh, gue mulai berpikir kalau membeli tanah itu adalah kesalahan. Itu gue belum ngebangun loh. Oke lah, coba besok gue datengin bulldozer untuk ngeratain pepohonan. Gue minta izinnya dulu sama Pak RT. Mungkin warga bakal keributan suara bulldozer. Mending coba tebang 1 pohon dulu. Pakai gergaji mesin aja dulu. Hebat kalau bisa. Kalau 1 pohon sudah terpotong, silahkan potong pohon-pohon yang lainnya. Pak RT tersenyum penuh arti. Nyali gue makin ciut. Gue coba ikutin saran Pak RT ketimbang datengin bulldozer. Udah bayar mahal tapi mangkrak. Esok harinya, Minggu, Mang Aep, tukang bangunan yang udah puluhan tahun kerja sama bokap gue dan akhirnya kerja sama gue, membawa gergaji mesin untuk merubuhkan salah satu pohon mangga. Pohonnya paling dekat dengan pagar bambu. Gue ceritakan kepada Mang Aep kalau semua pohon berpenghuni. Hati-hati Mang, kata gue.
Mang Aep cuma bilang kalau dia takutnya sama Tuhan. Gue awalnya agak lega dengan perkataan Mang Aep. Apalagi Mang Aep sholatnya rajin, gak kayak gue. Sampai akhirnya dia menyalakan mesin gergaji dan mulai memotong batang utama mangga. Gak diduga, malah gergajinya yang terpotong jadi 2 bagian. Satu bagian mental ke arah tangan Mang Aep dan menyebabkan tangan tersebut hampir putus. Sementara gergaji yang dekat mesinnya jatuh ke kaki. Gue histeris karena seumur-umur Mang Aep motong pohon, baru kali ini kejadian yang tak lazim dan hampir merenggut nyawanya. Dalam kepanikan, gue disuruh warga menghubungi rumah sakit terdekat. Syukurlah di situ ada rumah sakit yang hanya berjarak 10 menit. Mang Aep cepat mendapat pertolongan pertama. Gergaji itu langsung rusak parah dan anehnya batang pohon itu sama sekali tidak ada yang terkelupas. Mulus kayak pohon yang belum diapa-apain. Padahal sempat terkena gergaji sedikit. Gue benar-benar gak habis pikir. Senin, gue mendatangi Pak RT dan memberitahu insiden tersebut. Pak RT cuma manggut-manggut. Saya sudah gak kaget, Mas J. Justru saya kaget kalau pohon itu bisa ditebang. Tapi ternyata gak bisa. Saya kan sudah kasih tahu dari awal. Penunggu situ gak sembarangan. Coba minta izin. Malam Jumat, jam 12 malam, bawa aja beberapa benda. Bunga kuburan, kemenyan yang jumlahnya 3 biji, air mawar, kopi hitam pahit, ayam cemani yang sudah dipotong tapi ditampung darahnya. Ayam cemaninya biarin aja dalam keadaan bangkai. Darah ayam cemani ditaruh di atas mangkok tanah liat ya. Taruh semuanya di atas tampah. Dekatkan di sumur. Ingat, jangan ngelihat ke dalam sumur. Bersimpuh depan sumur, pejamkan mata dan ucapin mantra. Gue gak mau nyebutin mantranya. Karena takut salah gunakan sama orang lain ya. Ingat, apapun yang terjadi, jangan buka mata sampai benar-benar azan subuh, ucap Pak RT. Kalau saya nggak ngelakuin gimana Pak? Tanya gue. Ya nggak masalah. Tapi tanah itu terbengkalai gitu aja, sama persis dengan pemilik-pemilik sebelumnya, ucap Pak RT. Sia-sia duit yang gue keluarin dong kalau seperti itu. Duh, gue dilema berat. Akhirnya gue mencoba menyanggupi syarat dari Pak RT. Itu pula yang dilakukan untuk menghentikan kematian misterius kerabatnya gara-gara nantangin penghuni tersebut. Tapi kan gue gak nantangin ya. Sama aja kata Pak RT. Ya udah, gue ikutin. Kamis malam Jumat jam 22.30. Suasana tempat itu udah benar-benar suram banget. Gelap. Gak ada orang, gak ada satupun makhluk bernama manusia yang gue temui. Gue benar-benar merinding, karena gue gak ngerti siapa yang gue hadapi. Pelan-pelan gue masuk ke lahan dengan membawa semua persyaratan yang diajukan Pak RT. Baru sekitar 11 langkah, tiba-tiba gue mendengar suara ketawa pelan dan lirih. Ketawanya gak cuma satu, tapi banyak, seperti sahut-sahutan. Gue gemeteran hebat. Gue gak sanggup nerusin langkah. Pas gue balik badan, tukang nasi goreng yang gue jumpai di awal ada di depan muka gue. Kapan datangnya? Kok gue gak denger? Seketika gue langsung melihat ke arah kaki. Saya orang kok mas, gak usah takut, ujarnya meyakini gue. Gue lega dan agak-agak bersyukur. Gue langsung bawa dia duduk sejenak di luar pagar bambu dan gue ceritain kalau gue mau bawa sesajen buat penunggu situ. Gue kasih tahu dia tampah dan isi-isinya. Si abang nasi goreng bernama Gus Nudin ini cuma manggut-manggut. Mending urungkan saja niat mas, karena mereka gak akan pernah pergi dari sini, kecuali benar-benar diusir sama orang yang hatinya bersih dan lisannya terjaga. Tapi gak ada manusia yang seperti itu, kiai sekalipun. Jadi percuma, kata Udin, panggilan si tukang nasi goreng. Ucapan Udin bikin gue putus asa. Masa iya lahan yang udah gue beli gak bisa gue olah?
Terus ngapain gitu gue beli? Udin memperhatikan gue. Dia kayaknya ngerti apa isi hati gue yang galau. Saya tunjukin ya mas. Mas masih mau melangkah apa enggak nantinya, itu terserah mas, kata si Udin. Dia langsung menutup mata gue dengan tangannya, sekitar 2 detik, lalu membukanya lagi. Duh, diapain gue? Buktikan saja sendiri. Sekarang saya udah buka mata batin mas. Lihat ke arah lahan itu, kata Udin. Ya ampun, itu apaan? Gue ngelihat banyak banget perempuan berambut panjang sampai ke tanah di atas pohon. Mereka bergelantungan sambil tertawa-tawa. Beberapa ada yang melihat ke arah gue. Wajah mereka berdarah, terluka. Bahkan ada satu matanya yang tercongkel. Seketika gue pusing dan hampir pingsan. Tapi Udin berhasil membuat gue tetap terjaga. Lalu Udin melemparkan ayam cemani ke arah kebun tersebut dan mereka memperebutkannya sambil tertawa melengking. Di pagar utara, gue ngeliat sosok tinggi gede berjalan pelan menghampiri gue dan Udin. Udin segera melempar sosok itu dengan darah ayam cemani dan di dalamnya ditaruh kemenyan. Bunga-bunga kematian juga dilemparkan si Udin ke arah lahan itu. Begitu pula tampah-tampahnya. Kuntil anak yang jumlahnya puluhan itu seperti berpesta pora. Saat itulah Udin mengajak gue untuk pergi dari tempat itu. Katanya bermalam di situ rumah warga yang tempatnya gak jauh dari lahan. Lah, apa kabar mobil gue? Udah, tinggal aja. Ambil aja besok pagi. Nyawa kamu sudah diincar, kata Udin. Gue ya nurut deh. Gak kerasa si Udin lari sambil megang tangan gue. Tangan si Udin sampai dingin banget. Mungkin dia lebih ketakutan daripada gue. Pintu kontrakan salah satu warga itu terbuka. Dia mempersilahkan gue masuk. Namanya Joko. Joko segera menutup pintu rumahnya. Joko memasang sebuah tulisan di belakang pintu dengan kalimat yang diambil dari Al-Quran. Tapi si Udin kok gak ikut masuk? Lupakan Udin. Nih, minum air ini ya. Kalau ada yang masuk di badan kamu pasti muntah, kata Joko. Gue nurut walaupun masih bertanya-tanya kenapa Udin gak masuk. Apa mungkin dia masih mau keliling lagi? Entahlah. Joko ini kayaknya seumuran gue. Dari namanya gue udah tahu kalau dia orang Jawa. By the way, gue gak muntah ya, jadi artinya gue bersih. Dari kebun yang itu ya, bawa apa? Ayam cemani. Habis darahnya sampai sini, kata Joko lagi. Gue cuma bengong gak ngerti harus ngapain. Malam ini terlalu aneh buat gue. Gue sampai gak bisa ngomong. Joko mengajak gue ambil wudhu. Gue nurut aja sama dia. Setelah itu gue merasa sedikit lega. Kalau sudah tenang, biar saya yang cerita, ucap Joko. Gue mengangguk. Pertama-tama Joko menyebutkan jika Gus Nudin sudah tiada dan yang nganter gue ke tempat Joko itu adalah jiwanya. Lah, gue langsung motong pembicaraan kalau Udin pernah gue jumpai sebulan yang lalu. Iya, itu sih masih belum almarhum. Kontraknya di belakang saya tuh, mau lihat. Joko menawarkan ke gue. Gue menggeleng cepat. Pantasan aja tangannya dingin banget. Menurut info dari Joko, Udin meninggal karena kena guna-guna seseorang. Gue sempat mikir ke Pak Dudung atau Haji A, tapi Joko menggeleng dan melarang gue untuk berpuruk sangka kepada orang lain. Intinya yang tadi menyelamatkan gue karena jiwanya Udin gak terima kalau gue kenapa-napa. Ya Allah, baik banget ya si Udin. Semoga jiwanya tenang di sana. Udin sempat cerita sama saya kalau ada yang mau beli lahan itu dan orangnya baik. Gak neko-neko, namanya Mas J. Saya sempat mendoakan Mas J supaya memang bisa membongkar tempat itu karena memang hawanya bukan main. Gelap banget. Tapi ternyata Mas J juga belum dikehendaki oleh Allah untuk memiliki tempat itu. Kalau sudah dikehendaki, insya Allah tidak ada halangan. Saya dapat wangsit seperti itu dari mimpi, kata Joko.
Joko menyarankan gue mandi sebelum keluar dari rumahnya untuk membersihkan hal-hal yang jahat menempel di badan gue. Ya gue nurut aja. Kelar mandi, Joko memberikan gue seperangkat baju koko dan kain sarung. Dia menyarankan baju yang gue pakai sampai dalamannya ditaruh di kantong plastik lalu dibakar. Gue nurut lagi. Sayup-sayup azan subuh pun terdengar. Joko ngajak gue sholat. Gue ikut. Lumayan tenang ketika selesai sholat. Selesai sholat, Joko sudah mulai berani membuka pintu kontrakannya. Memang hawanya tak lagi menakutkan seperti tadi. Sudah berbeda. Sambil membuat kopi, Joko menyarankan agar lahan itu dijual kembali. Gak perlu serakah. Lahan itu memang sedang menunggu pembeli aslinya yang bisa membebaskan jiwa orang-orang yang ada di dalamnya. Itu bukan sembarang lahan. Siapa orangnya juga sudah disiapkan oleh Tuhan. Tapi bukan Mas. Jual lagi aja. Semoga yang membeli selanjutnya adalah pilihan Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa itu, kata Joko. Gue penasaran kenapa Joko ngerti sampai sebegitunya, sementara dia warga pendatang. Joko mengaku terbiasa berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata. Jiwa-jiwa di lahan tersebut merupakan tumbal seorang dukun sakti yang tinggal di dalam rumah rusak yang ada di dalam lahan perkebunan. Dan bisa ditebak, kuburan itu merupakan kuburan si dukun. Sementara dukun mengoleksi tumbalnya di dalam sumur. Karenanya tempat itu memang penuh dengan warga astral. Gak ada untungnya memaksakan diri, kecuali Mas memang ingin membangun tempat yang digunakan sebagai sarana ibadah. Mewakafkan tanah tersebut untuk umat. Beda lagi ceritanya. Arwah-arwah itu juga ingin selamat lewat doa-doa orang yang soleh, cerita Joko. Gue pun merenungkan kata-kata Joko. Akhirnya gue memutuskan untuk menjual tanah itu saja tepat pada November 2007. Banyak orang yang nanya, kenapa gak diwakafin? Ya gue sih realistis aja. Duit buat beli lahan cukup lumayan kalau gue putar kembali untuk bisnis gue. Beli lahan 1000 meter persegi masih kejangkau lah. Toh hasil penjualannya 2,5% gak pernah absen gue sedekahin kok. Namun hingga kini pelang papan tanah dijual di depan pagar bambu selalu menghilang. Dipasang lagi, menghilang lagi. Entah mengapa. Oke teman-teman, klik like jika teman-teman suka dengan video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita dan podcast dari Incas lainnya. Jika teman-teman memiliki cerita seram dan ingin dibuatkan podcastnya seperti ini, teman-teman bisa langsung mengirimkan cerita melalui email yang ada di kolom deskripsi. See you soon, bye. Assalamualaikum.